Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Hari ini, kita akan belajar terkait bagaimana melakukan investigasi dan membuat laporan kecelakaan kerja. Pertama, dasar K3, keselamatan kesehatan kerja, tujuan health dan safety. Tidak ada kecelakaan kerja, tidak ada penyakit akibat kerja. Budaya K3. Apa itu K3? K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa harus menjalankan K3? Karena Anda tidak ingin mengalami cedera atau kematian, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang Anda sayangi. Di mana perlu K3? Di rumah, di perjalanan, di tempat kerja atau kantor. Kapan perlu K3? Setiap saat. Safe Adalah suatu kondisi, sumber bahaya telah teridentifikasi dan telah dikendalikan ke tingkat yang memadai. Hazard, hampir putus, danger, jika putus, menjadi insiden, jika mengenai orang, menjadi kecelakaan. Prinsip dasar penerapan K3 adalah menyeimbangkan antara bahaya dan pengendalian bahaya hingga ke tahap yang dapat diterima. Perhatikan gambar berikut, apakah Anda dapat menemukan bahaya? Stop video jika perlu. Bahaya. Resiko. Lakukan eliminasi, jika tidak bisa, substitusi, jika tidak bisa, rekayasa engineering, jika tidak bisa, kontrol administratif, jika tetap tidak bisa, maka APD. Selanjutnya kita akan mempelajari konsep sebab akibat dan penyebab kecelakaan. Bahaya yang tidak terkendali dapat menyebabkan kecelakaan yang berkonsekuensi kerugian. Penyebab dan akibat kerugian, The ILCI, Loss Causation Model oleh Berg dan Jerman tahun 1985. Kerugian, manusia, peralatan, material, lingkungan, disebabkan oleh insiden atau kontak, contohnya, terjepit, tersayat, luka bakar, tersengat listrik, dan lain-lain. Kemudian, insiden disebabkan oleh penyebab tidak langsung, di antaranya 1. Perbuatan tidak aman, seperti operasi tanpa otoritas, pakai alat rusak, pakai APD rusak dan lain-lain. 2. Kondisi tidak aman, seperti APD kurang, alat kerja rusak, mesin rusak, dan lain-lain. Penyebab langsung disebabkan oleh penyebab dasar, di antaranya 1. Faktor pribadi, seperti kemampuan fisik, kurang pengetahuan, kurang keahlian dan lain-lain. 2. Faktor kerja, seperti pengawasan, pengadaan, standar kerja dan lain-lain. Penyebab dasar disebabkan oleh lemahnya kontrol, di antaranya program tidak sesuai, standar tidak sesuai, kepatuhan terhadap standar. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana melakukan investigasi dan analisa kecelakaan. Prinsip investigasi kecelakaan. 1. Mencari, menemukan, menetapkan semua fakta yang terkait. 2. Menginterpretasi atau menafsir bagaimana dan kenapa kecelakaan terjadi. 3. Menemukan tindakan koreksi yang tepat. Mengapa investigasi kecelakaan? Yaitu untuk 1. Menemukan semua sebab. 2. Mencegah kecelakaan serupa. 3. Menghimpun fakta dokumen. 4. Menyediakan data biaya kecelakaan. 5. Memperkuat komitmen pada K3. Siapa yang melakukan investigasi? Tim penyelidik harus beragam, terlatih dan berpengalaman. Tim penyelidik terdiri dari leader, PAC HAS atau HAS, engineering, development, dokter atau tim medis perusahaan, atau lainnya yang berkaitan. Kapan dilakukan investigasi? Apabila terjadi kecelakaan, sesegera mungkin. Di mana dilakukan investigasi, di tempat lokasi terjadinya kecelakaan, bila perlu lakukan wawancara. Apa yang diinvestigasi? 1. Mengidentifikasi faktor penyebab. 2. Mengidentifikasi kemungkinan tindakan koreksi untuk mencegah terulangnya kecelakaan. Berikut adalah tahapan dalam melakukan investigasi KK. Stop video jika perlu. Berikut adalah informasi yang perlu kita dapatkan ketika melakukan investigasi. Stop video jika perlu.
Berikut adalah pertanyaan yang boleh dan tidak boleh ditanyakan ketika proses interview. Stop video jika perlu. Kemudian susun informasi yang didapat ke dalam diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Kemudian uraikan masalah dengan why analisis untuk menemukan akar penyebab dan buat rencana perbaikan. Demikian pelatihan investigasi KK dan pelaporan ini, sampai jumpa di video selanjutnya.